Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abe. Saya memiliki sebuah gagasan untuk bisnis yang saya anggap baik untuk kita lakukan, terutama untuk kita yang modalnya terjangkau. Saya katakan konsepnya adalah jajanan on board ya. Jadi kita ingin jualan dengan booth-booth seperti ini ya. Kita bisa sewa tempat di beberapa minimarket seperti Indomaret dan Alfamart yang saat ini sedang rame di kota-kota kita. Nah, konsepnya adalah lestarikan jajanan Nusantara. Kalau teman-teman lihat, ini punya segmen tersendiri ya, punya segmen tersendiri. Oke, saya akan cepat saja ke yang berikutnya. Nah, saya punya konsep TMM. Yang pertama adalah membangun sebuah bisnis retail yang terjangkau. Terjangkau apa? Modalnya. Pertama adalah modalnya, kemudian sewa tempat, SDM-nya juga terjangkau, kemudian ilmunya juga terjangkau. Artinya kita nggak susah-susah, karena selain modal, sewa tempat biasanya jadi masalah di bisnis-bisnis konvensional. SDM juga akan ribet, ya. Karena semua bisnis itu punya ilmu, dan menurut saya ini adalah ilmunya sangat terjangkau. Yang kedua, tentu bisnis itu harus menguntungkan. Menguntungkan untuk siapa? Menguntungkan untuk pemodal, menguntungkan untuk pengelolanya, menguntungkan untuk karyawan, dan yang terakhir adalah menguntungkan untuk konsumen. Karena apa? Karena harganya murah. Nah, yang selanjutnya adalah konsep saya adalah, yang terakhir adalah mudah. Mudah apanya? Mudah dibuat ya. Mudah dibuat ya, produknya mudah dibuat. Kemudian mudah didapatkan. Yang terakhir adalah mudah dipasarkan. Konsepnya TMM, terjangkau, menguntungkan, dan mudah. Baik, apa bisnisnya? Bisnisnya adalah kita akan jualan jajanan khas Indonesia. Bisa ubi goreng, bisa kentang goreng, bisa pisang goreng, kemudian ditambah dengan jus buah dan sayur. Nah, kita bisa display seperti ini, kita bisa contek seperti ini. Konsepnya adalah kita jualan jajanan dan jualan minuman. Baik, kita lanjutkan. Nah, berapa modalnya? Baik, modal saya bagi menjadi dua. Yang pertama adalah modal usaha, yang kedua adalah modal kerja. Modal usaha adalah modal infrastruktur, modal kerja adalah modal ketika usahanya berjalan. Baik, saya akumulasikan ya, saya tidak rincikan. Kalau rincikan nanti buat Anda yang serius saya akan emailkan bagaimana rinciannya. Nah, yang pertama adalah booth-nya, yang kedua adalah lebih ke banner ya, lebih ke promosi, kemudian kompor, kemudian regulator dan alat-alat lainnya, kemudian alat dapur, kemudian yang terakhir adalah promosinya. Ini plus minus 5 juta ya, 5 juta. Kemudian untuk modal kerjanya, bahan baku, kemudian sewa tempat dan listrik, karyawan, mobilisasi, dan lain-lain, ini saya juga 5 juta. Jadi satu booth-nya itu rata-rata 10 juta. Mungkin lebih kurang ya, nanti lebih kurang. Saya kalau di RAB saya bisa lebih kurang, bisa lebih naik ya. Jadi kalau kita buka 10 outlet ya, kalau kita butuh 10 outlet, maka tahap awal kita butuh 100 juta. Dan setiap 6 bulan kita akan buka 5 outlet. Apakah ini butuh suntikan dana? Tidak. Nanti kita akan dapat dari estimasi laba usaha. Baik, saya lanjutkan. Nah, omsetnya bagaimana? Ya, omsetnya bagaimana? Untuk makanan, untuk jajanan, ya, target perharinya adalah 30 paket. Kita bicara 5.000 aja, jualan ubi goreng, kemudian pisang goreng, satu paketnya itu 5.000, dan target kita adalah 30 paket atau 150.000 omset. Nah, kemudian dari jus dan minuman kita targetnya adalah 30 paket. Jadi satu hari targetnya adalah 300.000. 300.000 kalau satu bulan adalah 9 juta. Ya, ini adalah sesuatu yang sangat memungkinkan ketika sales kita, ketika waiters kita dididik dengan baik, dengan SDM yang baik, dibekali dengan SDM yang baik, insya Allah 300.000 per hari ini sesuatu yang sangat kecil sekali. Baik, bisa laba nggak? Ya, kita hitung bulan pertama, oke, kita buat booth 5 jutaan, bisa kurang bisa lebih. Kemudian modal kerja kita 5 juta ya. Saya selalu katakan bahwa modal itu selalu disediakan di awal ya. Modal kita selalu disediakan di awal.
Oke, 5 juta bawah 10 juta. Kita jualan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30, dapatnya 9 juta. Kalau lebih, cakep. Kalau kurang, berarti di sininya akan minus. Ini yang saya sebut dengan ketika kita pengusaha, ini adalah investasi. Baik, masuk bulan kedua, modal kerja kita keluarin untuk belanja, untuk ini, untuk kita sediain semuanya. Kemudian kita jualan, dapat 9 juta. Maka labanya adalah 4 juta. Karena bulan lalu adalah minus, maka laba bersih kita adalah 3 juta. Kita itu adalah di manajemen, kita adalah di investor. Nah, di bulan ketiga, modal kerja kita 5 juta, jualan lagi, mungkin tidak ada peningkatan, segitu-segitu aja ya, atau bahkan naik. Oke, laba kita adalah 7 juta. Apakah ini mungkin terjadi? Ya, mungkin. Dengan konsep manajemen yang sudah kita buat, ini mungkin terjadi. Nearly optimis ya, jadi pengusaha itu optimis. Bulan keempat kita bisa hitung. Ya, walaupun di beberapa bisnis, kalau saya perhatikan beberapa bisnis, orang BEP itu di bulan ke-8, bahkan di 2 tahun, bahkan di 3 tahun. Dengan bisnis kita yang sangat sederhana, insya Allah atas izin Allah, di bulan ketiga, bahkan paling lama di bulan ke-6 kita bisa balik modal. Bagaimana sistem kerja untuk karyawan? Jadi setiap hari kita punya manajer marketing yang akan mengajari semua karyawan outlet, 10 karyawan outlet kita akan di-coach oleh seorang manajer marketing. Dia akan mengajarkan teknik memasak sampai dengan teknik how to sell atau sales magic-nya. Butuh waktu 15-20 menit, kemudian setelah briefing maka semuanya akan berada di lokasi yang sudah kita tentukan ya. Nanti beberapa waktu manajernya atau supervisornya akan mendampingi beberapa saat sehingga omsetnya tercapai. Terus ini dilakukan setiap hari ya. Pembimbingan ini terus dilakukan setiap hari. Banyak bisnis yang tidak berkembang adalah karena SDM-nya tidak dikelola. Apa yang didapatkan karyawan? Ya, yang pertama adalah karyawan akan mendapatkan training ya. Training apa yang dia dapatkan? Dia bisa buat makanan dari produk kita, makanan yang enak, cara jualan yang bagus dan motivasi ya. Di sini cara jualan yang bagus. Cara jualan bagus kita sudah punya manajemen, kita akan ajari karyawan kita bagaimana berjualan, melayani dan membuat makanan enak. Gaji ya, kita ikutin standarnya. Kalau UMR ya UMR, kalau UMP ya UMP. Kalau dia misalnya manajemen ya manajemen, kemudian kita akan ikutkan dia di periode tertentu dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk menjamin ketenangan si karyawan bekerja. Baik, tunjangannya ketika masa kerjanya sudah lebih dari 6 bulan atau masa trainingnya selesai, kemudian omsetnya bagus, maka dia akan diangkat sebagai supervisor ya, sebagai supervisor. Dia punya tunjangan 500 sampai 1,5 juta per bulan, sedangkan manajer punya tunjangan 2 sampai 5 juta. Bagaimana? Ini adalah berkaitan, tunjangan itu senada dengan karir. Dimulai dari waiter, supervisor, bahkan manajer. Kalau supervisor itu membawai 10 outlet, manajer membawai 30 outlet atau 3 orang supervisor. Nah, preminya ketika omset yang 300.000 tadi berlebih, maka karyawan itu akan mendapatkan, karyawan yang di unit itu akan mendapatkan 30% dari laba bersih ya, 30% dari laba bersih hari itu saja ya, dia akan dapat 30%. Misalnya dapat 500.000, berarti yang 200.000 kita hitung modalnya berapa, modalnya misalnya 100.000, berarti dapat 30% dari 100.000. Nah, bagi hasil ini yang jarang di perusahaan-perusahaan ya. Jadi karyawan akan mendapatkan bagi hasil. Supervisor itu akan dapat 5%, kemudian manajer akan dapat 10%. Sementara premi itu untuk karyawan waiters. Baik, bagaimana mengelola keuangannya? Saya bicara omset dikurangi operasional dapat laba kotor. Nah, kami di pengelola 40% dari laba kotor disimpan sebagai dana besi ya. Kita laba kotornya nggak mungkin dinikmatin semua oleh manajemen ya, nggak mungkin dinikmatin. Nah, 40%-nya kita set untuk dana besi, digunakan setiap tahun ya. Misalnya per 31 Desember 2016 dana besinya ada 100 juta, maka kita akan kasih untuk bagi hasil karyawan, kesejahteraan karyawan. Misalnya karyawan ingin menikah atau karyawan yang sudah 5 tahun bekerja, kita akan kasih DP rumah ya, atau apa, atau kita buatin unit usaha ya. Yang 60% dari laba kotor tadi adalah untuk dividen ya. Kalau saya selalu yang dividen ini hanya 50% saja untuk gaji owner dan pengelola, yang 50%-nya
saya lebih pada cadangan krisis, karena menurut saya bisnis itu adalah ketika kita mampu bertahan di dalam krisis. Baik, saya manajemen keuangannya tadi ya, omset, kemudian biaya, laba kotor, dan laba ditahan. Ini saya sudah jelaskan di awal, Anda bisa lihat ada omset, ada pendapatan harian, kemudian ada biaya, ada laba kotor, kemudian ada laba ditahan. Masih di manajemen keuangan, dari kasir kita akan masukkan ke rekening mutasi, ya. Di sini ada dana penjualan, kemudian ada rekening laba ditahan, ini sebulan sekali diakses, kemudian ada rekening usaha, ya. Ini adalah dividennya, ya. Jadi kita punya 3 rekening mutasi, rekening laba ditahan, dan rekening manajemen. Porsi pengelolaan dananya, sewa alat itu bisa, sewa dan alat itu bisa 10%, laba kotornya itu bisa 20%, ya. Ini minimal, tapi kalau estimasi saya bisa sampai 80%, gaji itu porsinya 25%, alat dan bahan itu bisa 45%, ya. Banyak orang gagal menjadi pengusaha bukan karena bisnisnya tidak jalan, tetapi tidak mampu mengelola dana dengan baik, ya. Makanya saya punya fokus seperti ini. Porsi dari usaha sudah sangat jelas, bahwa biaya langsung dan biaya tidak langsung, dan ada juga beban. Dengan grafik di atas kita akan menjadikan acuan. Jadi kita punya acuan, manajemennya kami sudah punya acuan, tidak akan lari dari acuan ini. Baik, saya contohkan. Misalnya sebuah usaha kita, ya, omset hariannya 2,5 juta, kemudian omset bulanannya 75 juta, ya, kemudian ada gaji, kemudian ada bahan, maka di sini ada total biaya, maka laba kotornya adalah 15 juta. Ini yang saya katakan 4,5 juta ini kita akan save, ya, benar-benar kita simpan, kita simpan. Banyak sekali usaha yang nggak mampu nyimpan ini, ya. Ini aja nggak mampu nyimpan, apalagi ini. Kebanyakan ini dihabiskan. Bahkan yang lebih parah ini adalah ini juga dihabiskan. Akhirnya semakin lama usahanya bukan semakin maju, semakin gitu-gitu aja, bahkan semakin menurun. Jadi konsep saya adalah selalu ada yang disimpan, ya. 40% minimal itu disimpan. Kemudian dari yang hasil ini si ownernya itu harus mau digaji. Mungkin ini dari saya, semoga menginspirasi. Terima kasih.